berdasarkan perintah yang terdapat pada surat Yasin ayat 13 dan 14, yang memerintahkan untuk menceritakan kisah tentang dua orang utusan Allah yang dikirim kepada suatu penduduk negeri. Namun kedua orang utusan tersebut ditolak oleh penduduknya. Aku akan menceritakan siapakah kedua orang utusan tersebut, serta apa konsep ajaran yang mereka bawa. Kemudian mengapa penduduk negeri tersebut menolaknya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang utusan Allah yang berikutnya. Silahkan lihat konten tentang utusan Allah yang pertama, jika Anda belum mengetahuinya. Di mana utusan pertama tersebut membawa konsep spiritual, manunggaling kaula Gusti dengan wahdatul wujudnya. Meskipun konsep ini bukanlah yang pertama, karena konsep serupa juga diajarkan oleh Mansur al-Hallaj melalui ungkapan Ana al-Haq, aku memilih menyebut Syekh Siti Jenar sebagai utusan yang pertama, karena hal tersebut berkaitan dengan peran utusan kedua yang akan kita bahas pada tema kali ini. Tujuan dari menceritakan tentang kedua orang utusan Allah tersebut adalah untuk memunculkan sosok Imam Mahdi yang kedua, yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin di akhir zaman. Mengapa dengan menceritakan kedua orang utusan tersebut dapat memunculkan sosok Imam Mahdi yang kedua? Karena konsep ajaran yang mereka bawa dapat dijadikan landasan hukum untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, di mana utusan kedua membawa landasan berbangsa dan bernegara yang sudah dipadukan dengan aspek spiritual dari ajaran yang dibawa oleh utusan yang pertama. Ironisnya kedua konsep pemahaman tersebut ternyata sangat bertentangan dengan keyakinan kebanyakan masyarakat pada saat ini, apalagi dengan pemahaman dan keyakinan sosok Imam Mahdi yang kedua, sehingga Allah mengatakan bahwa ia akan merubahnya dalam semalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi, Al-Mahdi termasuk golongan kami, Ahlul Bait, dan Allah akan merubahnya dalam semalam. Silahkan lihat konten yang berjudul, Sosok Imam Mahdi yang kedua, untuk mengetahui dan memahami mengapa beliau aku sebut sebagai Imam Mahdi yang kedua. Bagi Anda yang mengetahui siapakah beliau, maka ajukanlah 3 buah pertanyaan. Apabila dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut, dapat dipastikan intuisiku keliru, karena beliau bukanlah sosok Imam Mahdi, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, di mana Allah akan merubahnya dalam semalam. Ketiga pertanyaan tersebut telah aku buat dalam sebuah konten yang berjudul 3 teka-teki bagi para ulama. Ingat, jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut haruslah realistis dan relevan, serta tidak bertentangan dengan logika kita. Mengapa? Karena logika merupakan anugerah Tuhan terbesar yang diberikan kepada manusia, sehingga mustahil tidak dapat dijelaskan secara logika. Namun jika beliau tidak mampu untuk menjawabnya, maka itu bukanlah suatu kelemahan, melainkan sebuah pertanda bahwa beliau adalah Imam Mahdi yang dimaksudkan. Untuk itu sampaikanlah salamku kepada beliau, bahwa aku mencintainya, dan perintahkanlah agar memohon petunjuk kepada Allah, semoga diberikan pencerahan kepada jalan yang lebih mendekati kebenarannya. Ikutilah kisah ini hingga akhir, agar Anda mendapatkan informasi yang sangat berharga. Apabila Anda memang benar-benar menantikan kehadiran Imam Mahdi di tengah-tengah kita, karena pembahasan kali ini akan menjadi hujah yang sangat kuat untuk memunculkan sosok Imam Mahdi yang kedua, di mana beliau akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas suatu tema tentang siapakah utusan Allah yang kedua, serta konsep-konsep pemahaman apa saja yang diajarkan oleh beliau kepada penduduk suatu negeri tersebut. Konsep pemikiran yang beliau ajarkan diantaranya gagasan Nasakom, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam satu konsep politik agar tidak terpecah belah. Gagasan tersebut diperkuat dengan jargon Nasakom Bersatu, Nasakom Jiwaku, yang mencerminkan upaya untuk mengharmoniskan berbagai paham dalam satu kesatuan berbangsa dan bernegara. Menariknya, pemahaman ini memiliki relevansi dengan pemahaman yang akan dibawa oleh Isa Al-Masih, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, antara aku dan dia, Isa Al-Masih, tidak ada nabi. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada zamannya, Allah akan memusnahkan seluruh agama, kecuali agama Islam, dan dia akan membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Pernyataan Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam bukanlah berarti agama-agama yang lain akan dimusnahkan secara fisik, tetapi yang dihancurkan adalah ego yang ada dalam setiap konsep agama,
yang menyatakan bahwa agama mereka lah sebagai satu-satunya jalan kebenaran, sehingga setiap manusia harus mengikuti jalan yang mereka tempuh. Jika ada yang tidak mengikuti jalan tersebut, maka mereka dianggap sesat atau kafir. Ego seperti itulah yang dimaksudkan. Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan itu tergambarkan dengan jelas dalam konsep politik Nasakom yang digagas oleh Bapak Presiden Soekarno, di mana konsep politik tersebut menciptakan persatuan dan mencegah perpecahan. Bahkan ideologi komunis sekalipun diberikan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, serta dapat hidup berdampingan dengan konsep agama dan keyakinan, meskipun secara ideologi sangatlah bertentangan. Konsep pemikiran seperti ini belum pernah diajarkan oleh siapapun sebelumnya. Oleh karena itu aku berpendapat bahwa sosok utusan Allah yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 13 dan 14, supaya diceritakan kepada penduduk suatu negeri adalah Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Mengapa demikian? Karena salah satu ciri seorang utusan adalah memiliki visi untuk menyatukan dan mendamaikan, serta membangun pemahaman yang belum pernah dipahami oleh siapapun sebelumnya. Persis seperti konsep politik Nasakom yang dicetuskan oleh beliau. Dan ini menjadi satu kaidah yang berlaku di dalam memahami siapakah sosok utusan akhir zaman yang akan membawa perubahan besar dalam pola pikir manusia untuk membantu mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang harmonis, penuh cinta kasih dan damai, karena ia tidak akan memihak kepada salah satu kelompok agama dan keyakinan yang ada. Secara ideologi, konsep politik Nasakom memang tidak sepenuhnya selaras dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Namun disinilah letak keunikannya, yang menunjukkan bahwa Bung Karno merupakan seorang utusan Allah yang kedua. Karena jika kita merujuk pada pemahaman Wahdatul Wujud dengan Manunggaling Kawula Gustinya, justru konsep politik Nasakom menjadi sangatlah relevan. Mengapa? Karena dalam Wahdatul Wujud yang terbalut dengan Manunggaling Kawula Gusti, maka manusia dipandang sebagai manifestasi Tuhan di bumi, yang membawa misi untuk mewujudkan sifat kasih dan sayangnya, menegakkan keadilan, dan melakukan kebaikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dalam pemahaman ini yang paling penting dalam kehidupan adalah bukan sekedar bertuhan atau tidak bertuhan, melainkan bagaimana manusia memastikan bahwa sumber kehidupan dan kebutuhan dasar setiap manusia dapat terpenuhi dengan baik, tanpa harus terbebani. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Abasa ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum lagi melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya." Ayat ini hendak menegaskan bahwa jika ada seseorang yang beragama, tetapi pemahaman agamanya justru menghambat terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau dirinya sendiri, maka ia dianggap tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Yang menariknya, justru pemahaman komunislah yang lebih menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan manusia melalui konsep sama rata, sama rasa. Intinya, mereka berusaha menciptakan kondisi di mana setiap manusia dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya tanpa adanya kesenjangan yang terlalu besar. Ini merupakan suatu bentuk kesadaran bahwa kita merupakan manifestasi Tuhan dan berhak untuk dapat hidup bahagia. Salah satu kebahagiaan yang paling fundamental adalah terpenuhi kebutuhan dasar untuk dapat hidup dengan mudah, serta bebas menjalankan apa yang menjadi keyakinan dan kepercayaan dalam hidupnya. Jika kita merenungkan secara mendalam dan jujur, konsep keyakinan komunis sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang berusaha untuk menghindari kesalahan di dalam memahami Tuhan itu sendiri. Dalam ajaran suatu agama, terkadang konsep ketuhanan memang ada kalanya sulit untuk dipahami oleh sebagian manusia. Disinilah letak kebijaksanaan dan kearifan bagi kita yang beragama, menyadari bahwa agama merupakan salah satu jalan atau metodologi agar manusia dapat terhubung dengan Tuhan. Karena dalam kehidupan ini, seringkali kita menghadapi masalah yang tidak dapat dipahami secara logika atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itulah kita percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur segalanya dengan presisi, agar kita tidak terjebak dalam overthinking yang dapat menyebabkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Sekarang mari kita coba gunakan sebuah analogi sederhana untuk memahami arti sebuah kebebasan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Jika ada seorang wanita yang begitu anggun dengan menggunakan pakaian berwarna ungu, dan ia merupakan seorang wanita yang sangat mapan,
serta banyak pria yang berharap agar dapat menjadi pendamping dalam hidupnya. Namun entah mengapa, ia justru memilih seorang pria yang tidak memiliki kedudukan atau status sosial yang dapat dibanggakan, kemudian menjadikannya sebagai pendamping di dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Dapatkah kita berkata kepadanya bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena telah memilih seorang pria yang belum tentu dapat membuatnya bahagia? Bukankah justru itu menghalangi apa yang menjadi haknya untuk bebas memilih seseorang yang dapat membuatnya bahagia menurut pemahamannya? Pemikiran di atas bukanlah tanpa dasar atau dalil. Cobalah merujuk pada surat At-Tin ayat 7 hingga 8 yang berbunyi, "Maka, apakah yang menyebabkan mereka mendustakan keterangan agama ini? Bukankah Allah hakim yang paling adil?" Inti dari ayat ini adalah, jika ada manusia yang tidak sejalan dengan keyakinan kita atau bahkan tidak percaya akan adanya Tuhan, maka kita tidak berhak untuk menghakimi mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah sesat atau kafir. Jika kita bersikukuh memaksakan pendapat dan keyakinan kita, berarti kita telah menjadi Tuhan bagi mereka, dan kita menjadi pesaing bagi Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Karena Allah telah mengatakan bahwa dirinya adalah sebaik-baik hakim dari apa yang menjadi perselisihan di antara manusia. Dengan memahami ini sepenuhnya, konsep Nasakom menjadi sangat relevan untuk dihidupkan kembali, di mana Nasakom adalah konsep politik yang unik, yang dapat menyatukan berbagai elemen dan ideologi dalam masyarakat kita. Sehingga kita dapat memahami mengapa Bung Karno begitu yakin bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar bagi dunia, karena memiliki konsep berbangsa dan bernegara yang dapat menyatukan dan mendamaikan, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh bangsa-bangsa lainnya di dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis, penuh cinta kasih dan damai. Jika pemahaman ini benar-benar dapat diterapkan, maka Indonesia akan menjadi pemantik kebangkitan Islam global, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, yang mampu merangkul seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, baik yang berpegang teguh kepada agama maupun yang memiliki keyakinan tersendiri, maka ia akan tetap terlindungi, mengingat pemahaman ini sudah pernah dijalankan dan hanya memerlukan sedikit perubahan agar konsep politik Nasakom benar-benar menjadi suatu pemahaman yang membawa Indonesia menuju gerbang kejayaan dan kemakmuran. Pendapat lain yang menguatkan bahwa Insinyur Soekarno merupakan seorang utusan Allah adalah beliau memperkenalkan gagasan Marhainisme yang merupakan konsep politik ekonomi dan idealisme. Marhainisme merupakan strategi perjuangan yang membela kaum kecil, terutama petani dan para buruh. Selain itu, Marhainisme juga menjadi pandangan hidup yang menekankan kemandirian dan keadilan sosial. Konsep ini sering dikaitkan dengan sosialisme Indonesia yang berbeda dari sosialisme Barat. Perbedaannya terletak pada bagaimana Marhainisme tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong. Inilah letak keunikan dan kecerdasan Bapak Insinyur Soekarno sebagai seorang utusan sekaligus sebagai seorang pemimpin bangsa yang memiliki visi politik untuk membangun ideologi nasional yang mampu menyatukan berbagai elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana konsep Nasakom merupakan strategi politik yang dirancang untuk menyatukan kekuatan tiga elemen besar di Indonesia, yaitu kekuatan kelompok nasionalisme, kekuatan kelompok agamis, dan kekuatan kelompok komunis. Sementara itu, Marhainisme adalah sebuah ideologi ekonomi politik yang berakar pada perjuangan petani kecil dan para buruh dengan menekankan keberpihakan kepada rakyat, kemandirian, dan keadilan sosial. Selain itu, demokrasi Pancasila dikembangkan sebagai sistem politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat, kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bapak Insinyur Soekarno meyakini bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem yang dapat menjembatani perbedaan ideologi, termasuk Nasakom dan nilai-nilai Marhainisme. Dengan demikian, ketiga konsep ini memiliki hubungan erat dalam membangun sistem politik yang stabil, di mana Nasakom sebagai strategi politik untuk menyatukan tiga ideologi besar di Indonesia, Marhainisme merupakan ideologi ekonomi politik yang memperjuangkan kaum kecil, dan demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang digunakan untuk menjalankan visi persatuan nasional. Namun meskipun ketiga konsep ini dirancang untuk menciptakan persatuan dan kestabilan politik, pada akhirnya mengalami kegagalan. Inilah yang disebut dalam firman Allah pada surat Yasin ayat 14 yang berbunyi, "Maka kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya." Dalam konteks ini, utusan pertama adalah Syekh Siti Jenar,
yang membawa konsep spiritual manunggaling Kaula Gusti dengan wahdatul wujudnya. Konsep ini kemudian direalisasikan dalam visi nasional yang menyatukan spiritualitas dan politik, yaitu konsep politik Nasakom, konsep idealisme Marhenisme, yang dipadukan dengan sistem politik demokrasi Pancasila, di mana Syekh Siti Jenar, sebagai seorang utusan yang pertama, dengan membawa konsep spiritual manunggaling Kaula Gusti, namun dianggap sesat ketika itu, sehingga penguasa atau para wali menetapkan hukum pancung, beliau pun menerima hukuman tersebut dengan lapang dada, serta tidak ada penolakan sedikit pun atas ketetapan tersebut. Dan Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno yang merupakan sebagai utusan yang kedua, pada tahun 1965 tepatnya pada tanggal 30 September, kekuasaan beliau pun dikudeta. Padahal konsep politik Nasakom serta ideologi Marhenisme yang dikolaborasikan dengan demokrasi Pancasila merupakan sistem politik dan ekonomi yang akan membawa Indonesia menuju gerbang kejayaan, seperti yang tergambarkan dalam ungkapan beliau yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar bagi dunia, yang bermakna Indonesia akan menjadi pusat peradaban bagi manusia pada masa yang akan datang. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu sebesar dan sehebat apapun suatu bangsa, seorang pemimpin negara haruslah memahami sistem keuangan dan politik global, serta memahami bagaimana uang diciptakan dan bekerja. Memiliki pemahaman ini adalah suatu kunci yang sangat penting. Jika seorang pemimpin negara tidak memahami konsep politik dan ekonomi tersebut, maka dapat dipastikan negara itu akan sulit terbebas dari kemiskinan dan ketidakstabilan politik serta ekonomi di dalam negerinya. Hal ini tergambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 94 yang berbunyi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir-hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu supaya engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Aku menekankan pada kalimat yang berbunyi, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Yang dimaksud dengan suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan adalah di mana kaum tersebut beserta pemimpinnya, mereka sama-sama tidak memahami sistem politik dan ekonomi global, serta bagaimanakah cara uang tersebut diciptakan dan bekerja. Jika mereka tidak memahami ilmu tersebut, maka dapat dipastikan negara itu akan selalu mengalami ketidakstabilan ekonomi, sosial, politik, dan juga keamanan. Kini aku hadir di akhir zaman untuk menghidupkan kembali konsep spiritual Syekh Siti Jenar serta konsep politik Nasakom dan Marhenisme yang akan dipadukan dengan demokrasi Pancasila sebagaimana yang telah dibangun oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Mengapa konsep yang dibawa oleh dua orang utusan tersebut harus dihidupkan kembali? Karena konsep ini merupakan suatu konsep yang mampu menyatukan dunia dalam satu kepemimpinan, di mana saat ini dunia terbagi dalam dua blok ekonomi utama, yaitu Blok Barat dan Blok Timur, di mana Blok Barat berorientasi kepada kapitalisme, sedangkan Blok Timur yang menolak kapitalisme dan berfokus pada pemerataan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, Nasakom, Marhenisme dan demokrasi Pancasila dapat menjadi solusi politik global yang dapat menyatukan berbagai sistem ekonomi dan ideologi dalam suatu kepemimpinan. Namun muncul suatu pertanyaan, bagaimana dengan neokolonialisme dan imperialisme atau nekolim? Bukankah ketika dunia berada dalam satu kepemimpinan, fenomena ini pasti akan tetap terjadi? Di mana Bapak Presiden Insinyur Soekarno, beliau sangat memerangi neokolonialisme dan imperialisme karena bertentangan dengan konsep politik, ideologi, dan dasar negara Republik Indonesia. Kini aku hadir untuk menghidupkan kembali konsep politik tersebut, namun solusinya bukanlah menolak nekolim, melainkan merangkulnya dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin? Bukankah nekolim justru menindas rakyat kecil? Aku berikan sebuah analogi agar Anda mudah untuk memahami betapa pentingnya mereka bagi sistem ekonomi kita. Bayangkan nekolim merupakan sebagai sebuah waduk air raksasa yang berada di atas puncak bukit yang tinggi pada era kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno. Waduk ini dihancurkan sehingga menyebabkan banjir bandang yang meluluh lantahkan wilayah sekitarnya. Kini, kita tidak akan menghancurkan waduk air raksasa tersebut,
tetapi justru memanfaatkan air yang terdapat di dalamnya untuk membangun pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Di samping itu, kita akan memanfaatkan sumber air tersebut untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air, kemudian tenaga listrik yang dihasilkan nanti kita gunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kesejahteraan dapat segera dirasakan oleh setiap warga negara kita. Dengan memanfaatkan sumber daya Nekolim secara bijak, kita dapat membangun bangsa, tanpa harus terjebak dalam hutang yang tiada berkesudahan. Walaupun dalam jangka pendek kita harus berhutang, namun kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas, karena kita akan berorientasi pada sektor-sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, dan dapat dilakukan oleh masyarakat biasa tanpa harus memiliki pendidikan tinggi. Inilah pentingnya seorang pemimpin harus memahami bagaimana cara uang diciptakan dan bekerja, serta menggunakan uang tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang padat karya, mengingat sumber daya manusia di negeri kita sangatlah berlimpah. Apakah ini realistis dan dapat diterapkan? Untuk menjelaskannya lebih dalam tentu butuh waktu, tetapi mari kita coba lihat contoh nyata yaitu Cina, di mana Cina merangkul dan menerima Nekolim, namun mereka merubahnya menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar. Bahkan Cina merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua mata uang yaitu renminbi dan yuan. Tahukah Anda bagaimana cara uang ini bekerja? Konsep ekonomi yang akan aku tawarkan jauh lebih efektif dan lebih kuat dibandingkan dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Cina dengan menciptakan dua mata uang. Konsep ini dapat diadopsi oleh semua negara, dan kita akan menjadi pionir dalam menciptakan sistem ekonomi baru yang lebih adil untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Konsep ekonomi ini berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang mengajarkan konsep ekonomi ini diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat seperti air putih yang menyejukkan. Namun sesungguhnya itu adalah api yang sangat membakar. Dan yang lainnya terlihat seperti api. Jika ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala, lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air yang sangat menyejukkan." Dua sungai yang mengalir yang dibawa oleh Dajjal adalah sungai Nekolim, dan kebanyakan negara-negara di dunia memilih sungai yang tampaknya seperti air yang menyejukkan. Namun sesungguhnya itu adalah api yang sangat membakar. Itulah sebabnya mengapa negara-negara di dunia mengalami krisis ekonomi global dan hutang yang tidak kunjung akhirnya. Namun jika kita memahami cara memanfaatkan sungai Nekolim ini, justru itu akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar untuk menggerakkan sistem perekonomian, persis seperti waduk air raksasa yang berada di atas bukit yang tinggi, sehingga dengan mudah kita dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Itulah maksud dari hadis yang mengatakan, sungai yang tampaknya seperti api, namun sesungguhnya itu adalah air yang menyejukkan. Memang tidak dapat dipungkiri, seandainya kita memilih sungai yang mengalir tampaknya seperti api, dan itu belum tentu akan menjadi seperti air yang menyejukkan, seperti yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut. Karena intinya hanya satu, yaitu kita harus melakukan ekspor, persis seperti apa yang dilakukan oleh Cina. Mereka memang benar-benar memahami ilmu ekonomi. Contoh negara yang telah mengambil kebijakan ekonomi dengan memilih sungai Nekolim yang tampaknya seperti api, namun tetap saja mengalami defisit atau kesulitan anggaran belanja negara adalah Amerika Serikat, sebuah negara adidaya yang sangat besar. Namun tahukah Anda, sejatinya mereka sama saja dengan kita, yaitu dalam genggaman kekuatan ekonomi yang tak akan pernah terkalahkan dengan cara apapun. Dan hanya ada satu cara agar terbebas dari itu semua, yaitu menjadikan dunia dalam satu kepemimpinan, di mana kita akan menciptakan satu sistem ekonomi baru yang dapat menjembatani antara kepentingan Nekolim dengan kepentingan bangsa-bangsa di dunia, agar kita dapat tumbuh berkembang bersama dan saling menguntungkan. Tidak seperti yang terjadi pada saat ini, di mana negara-negara di dunia diambang kehancuran ekonomi, karena ketidakmampuan kita di dalam memahami nubuat-nubuat yang ada sebagai solusi dalam menyikapi permasalahan yang kita hadapi. Hadis yang menegaskan pentingnya mengangkat seorang pemimpin bagi dunia dapat ditemukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Bagaimanakah keadaan kalian ketika putra Maryam diturunkan, sedangkan pemimpin kalian berasal dari kalangan kalian sendiri?"
Hadis ini memberikan informasi akan adanya dua orang pemimpin. Aku menyebutnya sebagai sosok Imam Mahdi yang kedua dan sosok Imam Mahdi yang ketiga, di mana sosok Imam Mahdi yang kedua ini akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, dan beliau berasal dari sebuah negeri yang telah turun kepadanya dua orang utusan. Sementara itu, sosok Imam Mahdi yang ketiga yang akan menjadi pemimpin bagi dunia, beliau bukanlah berasal dari negeri tersebut. Uniknya, sosok Imam Mahdi yang ketiga ini tergambarkan dengan jelas dalam keyakinan kaum Yahudi dan juga di dalam Injil. Inilah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Ayat ini menegaskan bahwa Islam merupakan penyempurna dari petunjuk yang telah Allah berikan kepada kepercayaan dan agama-agama sebelumnya, dan bukan berarti Islam adalah agama yang paling sempurna sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin pada saat ini. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sosok Imam Mahdi yang ketiga ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Baiklah, sekarang kita kembali kepada tema awal mengenai pendapat yang menguatkan bahwa Bapak Insinyur Soekarno merupakan seorang utusan Allah yang kedua. Bapak Insinyur Soekarno merupakan seorang pemimpin yang visioner, dan aku menganggapnya sebagai utusan Allah yang kedua, karena beliau memiliki gagasan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan. Gagasan tersebut dikemukakan pada tahun 1957, padahal pada masa itu Jakarta belumlah sekompleks dan serumit seperti sekarang ini, namun beliau sudah memiliki pemikiran untuk memindahkan ibu kota negara. Ini merupakan alasan penguat mengapa aku menganggap beliau sebagai utusan Allah yang kedua, karena seorang utusan memiliki pemahaman yang jauh melampaui pemikiran pada masanya. Itu adalah bukti bahwa beliau telah mendapatkan petunjuk di mana Indonesia akan seperti apa menjadi. Silakan gali kembali nubuat-nubuat yang beliau ungkapkan mengenai seperti apakah Indonesia di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu adalah sekarang. Seandainya Bapak Insinyur Soekarno hidup kembali pada masa ini dan menyaksikan bahwa gagasannya baru terrealisasi pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 18 Januari, bayangkan betapa kecewanya dan marahnya beliau terhadap kenyataan ini. Ini merupakan sebagai bahan perbandingan, di mana kita sering melihat banyak orang-orang yang mencela dan merendahkan Bapak mantan Presiden Joko Widodo, yang telah berani memulai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, padahal beliau hanya melaksanakan visi yang akan mendukung Indonesia akan menjadi, di mana perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah yang berani, dan beliau telah melakukan langkah berani tersebut. Sebagai bangsa yang besar, kita seharusnya bangga dengan keputusan berani tersebut. Oleh karena itu, pembangunan ibu kota negara harus terus dilanjutkan dengan cara apapun, agar tidak menjadi kebijakan yang sia-sia. Dari kejadian tersebut, kita dapat mengambil pelajaran penting dari kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Pelajaran pentingnya yaitu, pembangunan negara seharusnya tidak bergantung kepada presiden yang sedang berkuasa, melainkan harus memiliki arah dan kebijaksanaan yang berkesinambungan. Pada masa kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno, beliau mengatur haluan bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang disesuaikan dengan tujuan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembangunan yang diatur tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup revolusi mental, dalam membangun karakter manusia yang bermoral, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dengan adanya haluan bernegara yang jelas, maka pembangunan bisa tetap berjalan dalam jangka panjang, meskipun pemimpin terus berganti. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan efektivitas dalam penggunaan anggaran negara, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Itulah fakta-fakta yang menguatkan bahwa Bapak Insinyur Soekarno merupakan seorang utusan Allah, di mana beliau memiliki visi dan misi di luar jangkauan pemikiran manusia biasa, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk mempercepat proses pembayatan sosok Imam Mahdi yang kedua, yang merupakan penduduk sebuah negeri, yang telah datang kepada mereka dua orang utusan Allah, maka pada episode yang akan datang, aku akan membahas siapakah sosok Imam Mahdi yang ketiga, yang akan menjadi pemimpin bagi dunia, di mana beliau akan menjadi hakim yang adil, dan dapat menghentikan peperangan.
Terima kasih atas waktu berharga yang telah Anda luangkan untuk mendengarkan celotehan seorang pengembala daun-daun kering. Semoga apa yang aku sampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang kesadaran bahwa kita semua berasal dari sumber kehidupan yang sama. Dan tidak ada keinginan terbesarku melainkan agar kita semua dapat terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar untuk dapat hidup tanpa harus terbebani. Seandainya aku dapat memilih, aku tidak ingin memikul beban tanggung jawab ini. Itulah yang membuat aku tidak gentar untuk menghadapi badai sebesar apapun. Itulah aku menjadi, yaitu untuk menghancurkan dan membakar kesombongan serta keangkuhan yang ada pada manusia. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom.